anak-anak hebat. Gimana nak kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya nak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Nah, tentang apa ya? Betul sekali nak. Materi barunya tentang bilangan prima. Nah, seperti apakah itu? Kita simak bersama ya. Namun, sebelum belajar bilangan prima, Bu Fani akan mengajak kalian mengingat materi sebelumnya. Masih ingat nggak ya? Sebelumnya kita belajar apa? Betul, sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Kelipatan itu dicari dengan cara mengalihkan bilangan asli dengan bilangan tertentu atau dengan penjumlahan berulang. Dalam hal ini kita mencari kelipatan dari 2. Berarti kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kita juga sudah belajar tentang faktor, nak. Faktor itu adalah semua bilangan yang membagi habis bilangan tertentu. Nah, untuk menentukan faktor, kita bisa gunakan cara tabel perkalian. Semua faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, masih ingat ya? Pasti masih ingat. Kalian hebat-hebat semua. Baik, selanjutnya kita langsung saja nih masuk ke materi baru, yaitu bilangan prima. Coba anak-anak perhatikan. Di sini Bu Fani punya foto nih. Ada yang kenalkah dengan orang ini? Ya, orang ini beliau adalah salah satu tokoh bilangan prima. Siapakah namanya? Namanya adalah Eratosthenes. Nah, Pak Eratosthenes ini adalah salah satu tokoh matematikawan Yunani kuno yang menemukan cara untuk menentukan bilangan prima. Pak Eratosthenes menemukan caranya tersebut dengan nama saringan Eratosthenes. Nah, bagaimana ya nanti cara saringan Eratosthenes ini? Mari kita simak bersama. Cara menentukan bilangan prima dengan saringan Eratosthenes. Jadi Pak Eratosthenes ini mengelompokkan bilangan dalam bentuk tabel-tabel, di mana nanti beliau akan mencoret bilangan yang merupakan kelipatan, dan bilangan sisanya yang tidak dicoret itu nanti yang disebut dengan bilangan prima. Nah, seperti ini ya nak ya, bilangan-bilangan tersebut dibuat dalam bentuk tabel atau kotak-kotak seperti ini. Nah, tentunya harus diurutkan dari 1 sampai N. Dalam hal ini 1 sampai 100. Kemudian langkah yang kedua, kita coret angka 1 pada tabel. Jadi angka satunya dicoret. Nah, lalu langkah yang ketiga, kita beri warna merah untuk bilangan kelipatan 2 kecuali bilangan 2. Jadi semua bilangan kelipatan 2 itu diberi warna merah kecuali bilangan 2 itu sendiri. Nah, seperti ini nak. Lalu langkah yang keempat, beri warna kuning untuk bilangan kelipatan 3 kecuali angka 3. Kita beri warna kuning jadi seperti ini yang kelipatan 3 ya. Langkah yang kelima, beri warna hijau untuk bilangan kelipatan 5 kecuali angka 5. Kita beri warna hijau ya yang kelipatan 5, kurang lebih seperti ini. Dan langkah yang keenam, beri warna biru untuk bilangan kelipatan 7 kecuali angka 7. Oke, bilangan kelipatan 7. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada kotak yang masih berwarna putih, masih bersih. Nah, itu kira-kira diapakan? Tidak usah diapa-apakan yang masih bersih itu. Nah, bilangan yang ada dalam kotak yang masih putih itu merupakan bilangan prima. Nah, kalian sudah bisa menemukan bilangan primanya sekarang.
Bilangan prima dari 1 sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya sampai dengan 97. Nah, itu anak-anak cara menentukan bilangan prima dengan saringan Eratosthenes. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu faktornya hanya ada 2, nak, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu, kalau 1 itu bukan bilangan prima, karena 1 itu hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Kemudian kalian tadi sudah menemukan bilangan prima menggunakan saringan Eratosthenes. Nah, kalau kalian perhatikan coba, bilangan prima di sini itu merupakan bilangan apa ya? Nah, bilangan prima ini merupakan bilangan ganjil, tapi kecuali bilangan 2. Nah, semuanya ganjil ya, kecuali 2. Nah, itu nak bilangan prima. Lalu, apakah caranya harus selalu menggunakan saringan Eratosthenes, Bu? Nanti terlalu lama. Apakah ada cara yang lebih cepat, lebih mudah? Nah, jangan khawatir. Pasti ada cara lain. Tidak hanya ada satu cara. Cara lain untuk menentukan bilangan prima itu menggunakan tabel perkalian. Seperti mencari faktor kemarin, nah, kita gunakan tabel perkalian untuk menentukan bilangan prima. Coba sekarang Bu Fani punya beberapa contoh nih. Kita tentukan ya, apakah 1 itu merupakan bilangan prima? Baik, kita cari dulu faktornya. Faktor dari 1 menggunakan tabel perkalian. Faktor dari 1 yaitu ini ya. Cari 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu 1, yaitu 1 kali 1. Sehingga faktor dari 1 adalah 1. Lalu, apakah 2 ini bilangan prima? Kita cari faktornya dulu. 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2 itu 1 dan 2, 1 kali 2. Maka faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Coba ke contoh berikutnya dulu. 3. Kita cari 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 3, yaitu 1 kali 3. Tidak ada yang lain ya. Maka faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Lalu 4. 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4, yaitu 1 kali 4 dan 2 kali 2. Maka faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Lalu 5. 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 5 itu hanya ada 1 kali 5. Maka faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Ingat, tadi bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kalian perhatikan faktor-faktor dari bilangan tersebut, dari bilangan ini. Mana yang mempunyai 2 faktor? Betul sekali, yang mempunyai 2 faktor yaitu hanya 2, 3, dan 5. Sehingga bilangan yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. 1 dan 4 bukan bilangan prima karena 1 faktornya hanya ada 1, kemudian 4 faktornya lebih dari 2. Jadi bukan bilangan prima. Bilangan primanya hanya 2, 3, dan 5. Nah, ini cara menentukan bilangan prima menggunakan tabel perkalian. Sekarang kita coba ya untuk bilangan-bilangan yang lebih besar. Kalian tentukan manakah yang merupakan bilangan prima antara 18, 37, dan 51.
Kita coba dari yang pertama dulu, 18. Kita tentukan menggunakan tabel perkalian. Berarti kita cari ya, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 18. Yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, pertanyaannya sekarang, 18 ini bilangan prima atau bukan ya? Kalian perhatikan, banyaknya faktor ini ada berapa? Banyak sekali faktornya, lebih dari 2 faktornya. Berarti bisa dipastikan 18 itu bukan bilangan prima. Lanjut ya, sekarang ke 37. Kita cari menggunakan tabel perkalian dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 37. Hanya ada ini saja, 1 kali 37. Maka bisa kita tentukan faktor dari 37 adalah 1 dan 37. Nah, faktornya hanya ada 2 nih nak. Hanya ada 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 37. Maka jelas bahwa 37 ini merupakan bilangan prima karena faktornya hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, 1 dan 37. Bagaimana dengan yang 51? Kita cari ya menggunakan tabel perkalian. Untuk menghasilkan 51, maka 1 dikali 51. Lalu ada lagi 3 kali 17. Maka faktor dari 51 adalah 1, 3, 17, dan 51. Nah, faktornya lebih dari 2 nih nak. Berarti jelas bahwa 51 ini bukan bilangan prima karena faktornya ada 4. Nah, itu nak cara untuk menentukan bilangan prima menggunakan tabel perkalian. Yang perlu kalian ingat adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu ya yang harus kalian ingat. Demikian penjelasan mengenai bilangan prima. Semoga dapat membantu kalian dan bisa dipahami ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.